Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kimia untuk kelas 10. Sebelum memulai pembahasan materi kimia, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita langsung saja mulai ke pembahasan kimia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu kimia. Bagi yang kelas 10 mungkin baru pertama kali mendengar kata kimia. Nah, kimia itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelas 10 ini materi kimianya pada semester 1 karena sekarang lagi di masa pandemi COVID-19 ada satu bab yang dihilangkan untuk bab satunya. Jadi untuk materi pertama kita langsung masuk ke struktur atom. Untuk materi yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Untuk materi yang ketiga yaitu ikatan kimia. Untuk materi yang keempat yaitu bentuk molekul. Baiklah, kita langsung saja masuk materi pertama yaitu struktur atom. Nah, sebelumnya apa sih itu atom? Atom itu pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang filsuf Yunani sebelum Masehi ya. Nah, atom merupakan semua materi terdiri dari zat yang sangat kecil berupa partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kata atom itu berasal dari kata a artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi atom itu adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan model atom. Yang pertama ada model atom Dalton. Nah, ini seorang ilmuwan ya. Teori atom Dalton pada tahun 1808 mengemukakan semua materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Yang kedua, atom dari unsur yang sama, identik, memiliki massa, sifat kimia, dan ukuran yang sama. Yang ketiga, senyawa terdiri dari atom-atom dari unsur yang berbeda yang bergabung dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Dalam reaksi kimia, atom tidak diciptakan atau dihilangkan. Nah, ini model atom Dalton. Jadi modelnya seperti bola pejal ya, bundar. Selanjutnya yaitu model atom Thomson. Nah, menurut Thomson, atom adalah bola positif dengan elektron tersebar di setiap bagiannya. Contohnya seperti roti kismis atau buah semangka. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi di gambar ini ada model atom Thomson. Ini seperti yang warna kuning. Ini kita umpamakan seperti bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Jadi ini ada tersebar elektron, yang negatif-negatif itu ya, itu tersebar elektron di dalamnya. Nah, selanjutnya model atom Rutherford. Menurut model atom Rutherford, atom terdiri dari elektron yang berukuran sangat kecil dan inti atom yang kecil terletak di tengah atom yang bersifat kuat dan positif. Sebagian volume atom adalah ruang atom. Nah, seperti ini contoh gambar model atom. Jadi, kalau menurut gambar ini kita jelaskan ini ya. Kita jelaskan. Jadi ini ada atom itu terdiri dari inti. Ini inti yang dikelilingi oleh elektron. Ini elektron yang kuning-kuning di sekelilingnya. Tapi ada kelemahan teori atomnya si Rutherford, yaitu kelemahannya menurut seorang fisikawan klasik, elektron ketika mengelilingi inti atom, ini kita contohnya, misalnya ada elektron yang warna hijau berputar ini mengelilingi inti atom, dengan percepatannya akan berkurang dan akhirnya akan terjatuh menuju inti. Itu ya. Lama-lama elektron percepatannya akan berkurang dan lama-lama akan jatuh ke inti. Nah, seperti ini. Jadi dia akan
semakin melemah energinya dan kemudian lama-kelamaan elektron tersebut akan jatuh ke inti atom. Padahal faktanya elektron tidak pernah jatuh ke inti atom. Nah, kemudian diperbaiki lagi oleh model atom si Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan tertentu yang stasioner dan disebut orbit atau kulit. Contohnya seperti gambar ini, bisa saya jelaskan. Ini ada inti ini yang berwarna merah ini yang berwarna merah inti dikelilingi oleh elektronnya ini elektron pada lintasan N1, N2, N2, N3. Ini lintasan ini disebut dengan stasioner atau tingkat energi atau yang disebut dengan orbit atau kulit. Nah, kemudian elektron berputar dalam jalur orbit. Jadi seperti tadi ya, elektron itu mutar-mutar pada lintasannya. Nah, selanjutnya elektron tunggal atom hidrogen hanya dapat berada pada orbit-orbit tertentu yang memiliki energi tertentu. Kemudian, radiasi terjadi ketika elektron berpindah dari orbit yang memiliki energi lebih besar ke yang lebih kecil. Jadi, elektron ini ini bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, bisa ke N1, N2 atau ke N3 itu dengan memancarkan radiasi, bisa menyerap energi maupun memancarkan energi. Selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, elektron tidak dapat ditentukan secara pasti lintasan atau orbitnya. Yang dapat ditentukan hanya daerah yang memiliki kerapatan elektron, yaitu daerah dengan kebolehjadian yang besar untuk menemukan elektron di dalam atom. Daerah ini disebut sebagai orbital. Nah, seperti ini ya. Ternyata kalau menurut teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang, atom itu bisa bersifat sebagai partikel maupun sebagai gelombang. Contoh model atomnya seperti ini. Biasanya kalau di soal kimia itu gambar model atomnya seperti ini. Ada inti atom dikelilingi oleh awan elektron. Dan elektron dalam atom memiliki sifat partikel dan sifat gelombang. Oke, demikian penjelasan teori atom. Terima kasih. Bagi yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.